Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kelas 10 IPS 1, 2, 3 dan 10 MIPA 4 dan 5. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang ke-19 ya. Untuk pagi ini, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa kamu absen di link yang sudah Ibu kasih ya di Google Classroom. Dan jangan lupa juga pada masa pandemi ini kita selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya. Kemudian juga kerapihan sekitar lingkungan kamu adalah pangkal keindahan. Oke. Nah, sebelumnya mari kita lihat di sini. Kita lihat simak lagi video yang pernah kita dapatkan untuk pertemuan sebelumnya. Ya, materi-materi apa yang sudah kita pelajari? Pertama adalah ya untuk nilai mutlak, jangan lupa. Kemudian apalagi di sini ada pertidaksamaan nilai mutlak linier ya. Kemudian juga menyelesaikan persamaan linier dengan metode grafik. Kemudian juga dengan sistem persamaan linier 3 variabel atau 3 probal. Kemudian juga di sini ada pertidaksamaannya ya. Sekarang kembali lagi ke minggu lalu, yaitu fungsi. Fungsi adalah suatu relasi. Nah, di sini suatu himpunan itu akan disebut domain atau daerah asal dengan himpunan lain yang disebut kodomain atau daerah kawan. Di mana setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari anggota domain disebut range atau daerah hasil. Itu fungsi ya, sudah pernah kita pelajari minggu lalu. Kemudian kita siap untuk materi selanjutnya, masih tentang fungsi. Nah, seperti biasa, kamu harus tahu dulu kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi ya fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi daerah asal atau daerah hasil dan ekspresi simbolik serta sketch grafiknya. Kemudian untuk 4.4 menganalisa karakteristik masing-masing grafik untuk titik potong dengan sumbu, titik puncak atau asymptot, dan perubahan grafik fungsinya hingga transformasi. Ya. Kemudian untuk indikator kompetensi dasarnya adalah atau IPK-nya mengidentifikasi fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional beserta grafiknya. Kemudian menyajikan masalah kehidupan sehari-hari ke dalam fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ya, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi khusus dan grafik fungsi. Jadi yang sekarang akan kita pelajari adalah fungsi khusus dan sketch dari grafiknya. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya, ya kita lanjut. Tata konsepnya dari yang kemarin sudah kita pernah ditayangkan. Pertama dari definisi fungsinya apa, kemudian notasi fungsi, kemudian sifat-sifat fungsi atau jenis, kemudian domain dan range-nya, dan terakhir adalah sketch dari grafik fungsinya. Baik. Nah, kita lanjut dengan sifat fungsi. Ini Ibu mengingatkan kembali ya. Minggu lalu sudah kan? Nah, di sini ada 3 sifatnya atau jenisnya, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Lupa ya, diingatkan kembali.
Untuk fungsi injektif atau satu-satu di anggota himpunan B mempunyai pasangan di himpunan A. Ya, dilihat di sini. Jadi yang jelas dia di himpunan A punya pasangan, yaitu A ke 1, B ke 2, dan C ke 3. Yang D nggak apa-apa, nggak kebagian. Yang jelas di sini ada petanya, ya di himpunan A. Di sini di himpunan A maka tepat 1. Ya. Yang kedua apa tadi? Nah, ini dulu ya. Nah, contohnya kalau misalnya seperti ini bukan injektif. Mengapa? Karena di himpunan B dia ada yang double. Ini ya. Jadi 2 ke B, 3 juga ke B. Nah, ini bukan injektif. Ya. Yang kedua adalah fungsi surjektif atau onto. Setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan. Sekarang dibalik. B mempunyai pasangan. Ya. Jadi di sini untuk A, B, C, D, A-nya ke 1, B-nya ke 1, C-nya ke 2, D-nya ke 3. Nah, walaupun double di sini, yang penting dia punya pasangan. Gitu ya. Sekarang kita lihat untuk yang bawah, di sini yang sebelah kanan. Ini bukan fungsi surjektif. Karena apa? Karena di sini D tidak kebagian, sementara di sini definisinya himpunan B mempunyai pasangan pada himpunan A. Ya, jadi B ini punya pasangan. Untuk D tidak punya pasangan, tidak masalah. Oke, itu surjektif. Yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ini adalah gabungan dari injektif dan surjektif. Ya. Nah, di sini jadi setiap anggota B mempunyai pasangan tepat 1, makanya disebut korespondensi satu-satu. Jadi tadi bijektif ada 2 ya, double gabungan antara injek dan surjek. Di sini A ke 1, B ke 2, C ke 3. Semuanya dapat satu-satu tepat. Oke ya. Untuk yang contoh yang berikutnya ini adalah bukan bijektif. Mengapa? Karena D ini tidak punya pasangan. Harusnya 1 ke sini. Ya. Oke, kita lanjut dengan domain dan kodomain. Untuk nomor 1, misalkan fx-nya adalah x per x-3. Tentukan domain dan range-nya. Nah, domainnya itu yang mana? Yaitu fungsi dari, lihat penyebutnya di sini. Ya, penyebutnya kalau x-nya itu berapa? Kalau kita masukkan 3, berapakah? 3 kurang 3 berapa? Nah, jadi x per 0. 3 kurang 3 ya. Nah, ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kalau penyebutnya ini adalah 0, maka dia tidak terdefinisi atau tidak didefinisikan. Jadi tadi syaratnya domainnya itu tidak, x-nya tidak boleh sama dengan 3. Ya, karena kalau sama 3 berapa seperti ini ya. Kalau sama dengan 3 maka dia tak terdefinisi. Oke ya, untuk yang nomor 1. Ini dilihat apa? Dilihat penyebutnya. Oke, nomor 2 sekarang. Masih nomor 1 tadi ya. Nah, di sini pembagian nolnya tidak diberi hasil atau tidak terdefinisi. Nah, untuk menghindari hal ini, maka domain dibatasinya adalah x tidak sama dengan 3. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, fungsi dapat kita tulis dengan apa? Fx sama dengan x per x-3 dengan x-nya tidak sama dengan 3. Nah, jadi domainnya itu adalah x tidak sama dengan 3. Ini domainnya ya. Nah, ini domainnya. Kemudian di range-nya adalah, nah, untuk yang 3 min boleh? Boleh ya. Kalau x-nya itu minus boleh. Kalau x-nya plus itu jelas boleh. Yang boleh tidak boleh di sini sama dengan penyebutnya tadi ya. Jadi range-nya adalah antara min tak hingga sampai tak hingga. Itu untuk nomor 1 ya. Nomor 2, nah sekarang bentuk akar. Tentukanlah domain dan range-nya dari fx. Dan di sini agar hasil akar terdefinisi,
maka bilangan di dalam akarnya harus bilangan 0 dan bilangan positif. Ya. Nah, di sini kamu lihat kalau misalkan X-nya adalah 0, X-nya sama dengan 0. Berarti min 1. Boleh tidak akar min? Boleh tidak? Tidak. Ya, nggak boleh. Nah, kemudian kalau X-nya X-nya 0 tadi, kalau misalkan dalam akarnya 0, boleh nggak? Boleh, karena akar 0 adalah 0, boleh. Ya. Tapi kalau akar min itu tidak boleh. Berarti, apakah X-nya di dalam akar boleh lebih dari 0? Positif? Boleh. Ya, boleh X-nya positif. Yang nggak boleh itu apa tadi? Negatif. Ya, kalau negatif berarti dia tidak hasilnya iya tak tentu. Nah, X min 1 harus lebih dari 0. Jadi di sini yang X min 1-nya ya ini ya. Nah, ininya harus lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 1. Maka domainnya ini harus ini. Domainnya adalah X lebih dari sama dengan 1. Range-nya ya ini. Harus lebih dari 0. Itu range-nya. Oke, atau daerah hasilnya. Ya, itu domain dan permain. Nah, di sini untuk selanjutnya untuk logaritma memang tidak terlalu perlu ya, kamu nggak masalah. Di sini untuk logaritma bilangan dasarnya di sini adalah kalau tidak dituliskan adalah 10. Ini numerusnya seperti ini. Nah, apakah logaritma boleh hasilnya positif? Iya, harus ya. Kemudian logaritma positif hasilnya. Apakah logaritma hasilnya 0? Boleh? Boleh. Logaritma hasilnya negatif? Boleh? Boleh. Gitu ya. Nah, kamu lihat di sini untuk yang nomor 3 contohnya. Nah, diketahui fungsi ini. Berarti supaya terdefinisi maka nah, yang numerus tadi 2x min 8 harus lebih dari 0. Ya. Jadi kalau yang ini 2x min 8 lebih dari 0 berarti 2x 2x adalah lebih dari 0. Ke kanan 0 ditambah 8. Berarti 2x lebih dari 8. Maka x-nya 8 dibagi 2 berapa? 4. Jadi domain untuk numerus 2x min 8 ini adalah x lebih dari 4. Ya. Nah, sekarang gimana untuk range-nya? Jadi logaritma negatif boleh. Ya, 0 boleh, positif boleh, maka range-nya atau durasinya adalah yang ini. Jadi dari mulai min tak hingga sampai tak hingga positif. Ya, lanjut. Nah, kamu lihat di sini sekarang. Diagram ini, Ibu ingatkan kembali kemana udah ya. Relasi pada diagram ini adalah untuk yang nomor 1 relasi ya, yang bukan. Nah, di sini yang bukan fungsi yang mana? Adalah ini fungsi? Ya, ini fungsi? Ya. Ini fungsi? Iya. Yang bukan adalah ini ya, karena dia double. Berarti yang bukan yang 4 saja. Oke ya. Yang kedua sekarang.
Coba. Domain dari fungsi. Domain tadi apa? Daerah asal. Daerah asal itu berarti yang pertama, yang ini ya. Ini daerah asal. Ini. 2, 1, 5, 3 yang mana? Oke, udah ketemu ya? Oke. Dekat tanganmu, teringat hati cinta. Nah, sekarang nomor 3. Bareng-bareng ya. Kesempatan itu. Sekarang maka S3 berarti 5 kali 3 kuadrat kurang 4. Berarti 5 kali 3 kuadrat berapa? Iya, 9. Kurang 4. Berarti berapa? 45 kurang 4 ya? Iya, berapa? Ting tong, ada kan? 4 sekarang. Oke. Tadi domainnya apa gimana? Lihat apa? Penyebut. Penyebutnya di sini adalah X-4. Kasih cinta untuk segala. Berapa nih? Tidak boleh sama dengan X. Kesempatan itu tak akan terulang lagi. Udah ya? Oke. Sekarang lanjut dengan operasi berfungsi. Kita lihat. Operasi yang kamu ketahui ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama juga dengan untuk fungsi di sini penjumlahannya. Fungsi f plus gx itu adalah fx plus gx. Ya, jadi kalau ada fungsi di sini operasinya plus, maka kita pilih seperti ini. Pengurangan sama dengan penjumlahan, ini adalah fx min gx. Kemudian untuk perkaliannya f kali g sama saja dengan fx kali gx, pembagiannya juga sama. Ya, jadi operasinya ada jumlah kurang kali bagi. Oke, kita lihat sini. Tentukan yang tadi jumlah ya, berarti fx tambah gx. Fx-nya berapa? 4 plus x tambah ya, ini kan ini fx ini gx, tambah 6 kurang x, berarti nah ini dengan ini berapa? Ya betul, 10. X kurang x 0, ya kan? Berarti hasilnya seperti itu. Sekarang kurang ya, ini kurang berarti 4x min x kurang. Nah kalau sudah ada tanda kurang, kamu kurung aja biar nggak bingung ya. Berarti di sini 4 sorry nggak pakai x ini ya. Salah. Ayo eraser. Oke. Nah, jadi 4 min x min 6, kita tulis dulu ya. 4 min x min 6, ini min kali min adalah plus x. Gitu ya. 4, ini yang samanya dengan ini. 4 kurang 6 berapa? Min 2. Min x sama x 0, berarti hasilnya berapa? Min 2 per 10. Oke, itu pengurangan. Sekarang kalau perkalian, berarti 4 plus x kali 6 min x. Berarti 4 kali 6, 24. 4 kali min x adalah min 4x. X kali 6 plus 6x. X kali min x min x kuadrat. Ya.
Berarti ini hasilnya, kalian bisa dulu kan? Ini ya, 6 kurang 4, 2. Jadi boleh kamu tulis, kan di sini ada tanda paling tinggi angkatnya adalah 2, kamu tulis di depan boleh. X kuadrat, ini tadi berapa? Min 4 dengan plus 6, min 2 ya, berarti min 2x, baru plus 24. Dibalik juga boleh. Oke ya, itu hasil akhirnya. Kemudian untuk yang pembagian, ini 4 plus X per 6 min X. Ya. Nah, di sini udah biarkan seperti itu. Ya. Karena apa? Karena pembagian di sini, nah kecuali kalau ditanya domain, berarti ini yang kita perlukan adalah penyebutnya. Ya. Jadi fungsi itu biarkan seperti itu. Oke ya, untuk yang operasi dari fungsi jumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Kita lanjut dengan fungsi khusus. Satu, fungsi linear atau fungsi garis ya, fungsi rasional atau fungsi pecahan linear, dan fungsi kuadrat. Ini fungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi linear. Fungsi f yang memetakan bilangan real x sebagai anggota domain kebilangan real y sebagai anggota kodomain dengan fx-nya adalah fx plus x disebut fungsi linear. Ya, nah, di sini fungsi linear. Kita lihat. Nah, lanjut. Bentuk umumnya adalah fx mx plus k atau fx sama dengan mx plus k, di mana untuk x-nya adalah anggota real, m dan k-nya adalah konstanta. Itu bentuk umumnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama adalah misalkan fx sama dengan 2x plus 1. Tentukan f0 dan f3. Kemudian gambar grafiknya. Yang pertama tadi ditanyakan adalah f0 ya. Berarti kalau f0 ya, f0 berarti x-nya kan diganti 0 ini ya. Berarti 2 kali 0 tambah 1. Berarti 1 ya. Nah, maka titiknya adalah 0,1. Ini nolnya, ini 1. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah F3. F3 berarti 2 kali 3 tambah 1. Berapa? Ya betul, 7. Ya, maka titiknya adalah 3,7. Nah, dari dua titik ini bisa dibuat satu garis. Nah, tadi fungsinya adalah fungsi garis. 0, 1. Berarti di sini ini 0 kan? Ini. Kemudian 3, 7. Ini 3, 1, 2, 3. 7-nya di atas. Ini. Ya. Jadi untuk yang ini adalah titiknya ini. Tadi berapa? 0,1. Dan ini adalah 3,7. Nah, dari dua titik bisa kita buat satu garis. Ya, bikin dulu garisnya. Ini istri. Ini. Oke. Terus ini. Mana tadi garis? Ini ya. Saya saja. Apa begini aja? Ya, jadi anggap itu lurus ya. Susah nih pakai ininya. Nah, ini adalah garis lurus ya.
Anggap ini lurus. Kamu lihat ini adalah lurus. Oke, jadi ini adalah fungsi dari 2x plus 1. Oke, bisa ya untuk grafik linear. Kemudian fungsi rasional atau fungsi pecahan linear. Nah, di sini fungsi f yang memetakan bilangan real x sebagai anggota domain ke bilangan real y sebagai anggota kodomain, daerah asal, daerah kawan. Ya, dengan fx-nya adalah ax plus b per cx plus d. Berarti di sini untuk disebut fungsi pecahan itu ya, pecahan linear. Nah, yang akan kita cari di sini adalah untuk menggambarkan satu fungsi grafik fungsi pecahan, berarti kita ada yang dinamakan asimptot. Ya, asimptot itu apa? Nah, lihat di sini. Nah, karena bertemu seperti ini, di mana x yang anggota bilangan nyata, x-nya tidak sama dengan min d per c. Ini ya, min d per c. Mengapa tadi? Kalau d per c hasilnya 0, ya. Kalau 0 berarti tak terdefinisi. Makanya ada syaratnya ini x-nya tidak boleh sama dengan min d per c. Nah, untuk a, b, c, d adalah konstan. Ya. Bilangan konstan tetap. Ya. Nah, sekarang untuk fungsi pecahan linear ada dua bagian, yaitu pertama ada yang disebut asimptot, adalah asimptot tegak dengan persamaannya adalah x sama dengan min d per c. Ya, jangan lupa bahwa persamaannya adalah min d per c itu untuk asimptot asimptot tegak. Nah, kemudian untuk asimptot datar adalah y sama dengan a per c. Ya, jadi di sini untuk tegak jangan lupa tegak itu pasti x, ya. Untuk asimptot tegak adalah x, x-nya adalah apa? Jangan lupa juga rumusnya min d per c. Kemudian untuk yang asimptot datar, nah, y sama dengan a per c. Ya, itu untuk rumus dari asimptot. Oke. Jangan lupa tadi apa? Asimptot datar dan asimptot tegak. Ya. Y sama dengan A per C. Oke, kita lanjut. Ini seperti ini. Ya. Tadi kan untuk asimptot tegaknya X. Ya. X berarti ada di mana? Di sini. Ini X. X sama dengan berarti ini, ya. Ini X sama dengan berapa? Misalkan tadi apa? Rumusnya X adalah min D per C. Kemudian Y itu ada asimptot datar. Ini yang datar. Ini Y. Rumusnya adalah A per C. Nah, ini asimptot. Asimptot datar. Ini asimptot tegak. Nah, ini grafiknya ini yang dua. Yang saling bertolak belakang. Ini namanya grafik dari fungsi pecahan atau fungsi rasional, ya. Jadi ini untuk grafik dari fungsi pecahan atau fungsi rasional. Tidak merah ya. Lanjut ya. Oke, kita lihat pada contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 4x plus 1 per 2x min 6. Ya, dan tentukan domainnya. Tadi ingat domainnya apa? Fx sama dengan kita lihat sini. Ya, untuk yang grafiknya domain dulu ya. Domain itu tadi apa? Penyebut. Jangan lupa penyebut yang mana? Yang ini.
Temannya adalah penyebut. Jadi 2x min 6, gimana? Syaratnya tadi apa? Tidak boleh sama dengan 0. Ya, berarti 2x tidak boleh sama dengan 6. Maka x tidak boleh sama dengan 3. Nanti domainnya. Ya. Nah, untuk grafik ini mempunyai asimptot tegak. Tadi masih ingat gimana rumusnya asimptot tegak? Ya, jadi tegak pasti x ya. X sama dengan min ya D per C. Nah, D-nya mana? Nah, ini kan AX ya. AX tambah B per apa? CX tambah gimana sih? Oke. AX tambah B per CX tambah D. Nah, jadi kamu tahu di sini A-nya adalah 4 ya. Jadi di sini A-nya 4. Kemudian B-nya berapa? 1. C-nya berapa? 2. D-nya berapa? 6. Jadi kalau asimptot tegak X sama dengan min D per C, D-nya tadi min 6, berarti min 6 per C. C-nya berapa? 2. Berarti 6 bagi 2 adalah plus 3. Ya, itu untuk asimptot tegak. Sekarang asimptot datarnya. Asimptot datar adalah apa tadi rumusnya? Ya, Y sama dengan A per C. A-nya berapa tadi? 4. C-nya berapa? 2. 4 per 2 adalah 2. 4 per 2 adalah 2. Oke, itu asimptotnya. Ya. Kemudian untuk menggambarkannya grafik itu kita lihat dulu ya. Jadi tadi ingat-ingat ya, asimptot tegaknya X sama dengan 3. Nah, di sini. X sama dengan 3 asimptot tegak. Ini tegak yang berdiri kokoh. X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 2. Ini asimptot datar. Sekarang kita cari titik potongnya. Titik potong yang ada di ya untuk X sama dengan min 3. Coba kalau X sama dengan min 3 berarti masukkan ke persamaan atas ya. Berarti Y sama dengan 4 kali min 3 tambah 1 per 2 kali min 3 kurang 6. Berarti min 12 tambah 1 per 2 kali min 3 berapa? Min 6 kurang 6. Berarti min 12 ya. Min 12 tambah 1 berapa? Ya betul, min 11 ya. Min 11 per min 12 di plus ya. Min 11 per 12. Oke. Ini titiknya. Min 3,11 per 12. Positif ya. Lanjut dengan kalau X-nya 2. Masukkan 4 kali 2 tambah 1 per penyebutnya berapa? Ya, 2 kali 2 kurang 6. Berarti 4 kali 2, 8. Tambah 1 berapa? 9. Terus 2 kali 2, 4. 4 kurang 6, min 2. Ya kan? Berarti min ya, min 4 setengah. X-nya berapa tadi? 2. Maka titiknya adalah 2, min 4 setengah. Oke, minnya jangan lupa min 4 setengah. Kemudian jika X-nya 4, berarti 4 kali 4 tambah 1. Kemudian berapa? 2X. Berarti 2 kali 4 kurang 6. 4 kali 4, 16. Ditambah dengan 1, 17. 2 kali 4, 8. Kurang 6, 2. 17 berapa? 8 setengah.
Itu ya, 8,5. Berarti titiknya adalah X-nya 4, Y-nya 8. Oke. Sekarang untuk X-nya sama dengan 6. Berarti untuk Y 4 kali 6 tambah 1. Betul. Kemudian 2 kali 6 kurang 6. Ya apa ya? Ya kan? 2X per 6. Oke, 4 kali 6 berapa? 24 tambah 1. Kemudian 2 kali 6 12 kurang 6. 24 tambah 1 berapa? 25 dibagi 20 dibagi 12 kurang 6 adalah 6 atau 4 ya. 4 sisanya berapa? 1 atau 41 per 6. Jadi titiknya adalah 6 dulu. 6 6,4 per 6. Nah, itulah titiknya. Ya, kalau kamu grafis gambarnya karena ada pecahan seperti itu berarti di situ mendekati aja ya. Contoh misalkan min 3 berarti di sini kan 1, 2, 3. Berarti min 3 sini. Min 3, min 2, min 1. Min 3,11 ini kan 11 per 12. 11 per 12 itu mendekati 1. Kan kalau 1 12 15 ini 11 itu juga ini ya. Min 3 atas 11. Tadi susah. Min 3 11 per 12 hampir mendekati 1. Bisa. Ini susah banget. Ya, ini di sini titiknya. Min 3. Nah, kemudian titik 2,4 setengah. 2, min 2-nya di sini. 4 setengah. Sulit. 4-nya minus 1 ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Setengah ada tengah-tengah di sini. Ya. Saya ini kan 5 setengahnya nih. 2 min 4 setengah sini. Ya, kita tarik garis. Ya, berarti ini kan tadi garisnya ini X tidak berpanjang. Ya. Kita tarik garisnya. Ya. Sekarang 4 8 setengah. Ini 4 8 setengah 2 3 4 5 6 7 8 9 kata-kata ya. 4 oke, titiknya. Terus apalagi 6 4 seper 6 ini 4 5 6 4 seper 6 ini 4 ya. Ada di ada ya tutup mulu 4 seper 6. Susah amat. Ini udah 4 seper 6 4 seper 4 seper 6 sini. Oke, itu susah ini gambarnya. Oke, kita tarik ya.
Tadi mana? Ya. Jadi ini kalau panjang ini ya. Nah, ini gitu gambarnya ya. Ini dia sama dengan 2, asimptotnya adalah dia sama dengan 2. Kemudian ini asimptot tegaknya X sama dengan 3. Oke, lanjut ya. Sudah fungsi dari apa namanya tadi? Pecahan linear atau rasional. Sekarang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom berderajat 2 atau berpangkat 2. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umumnya fx adalah ax kuadrat plus bx plus c, atau fx itu adalah x kuadrat plus bx plus c dengan x anggota f. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Nah, fungsi kuadrat fx sama x kuadrat plus bx plus c dapat ditulis dengan y sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Dalam hal ini disebut sebagai variabel bebas dan y disebut sebagai variabel terikat. Siswa nilai yang tergantung kepada nilai x dan nilai x berada pada domain yang ditetapkan. Gitu ya. Kita lihat sini untuk satu. Misal fungsi kuadratnya adalah y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Ini didefinisikan pada selang min 2 sampai 2. Jadi ada batasnya ya, min 2 sampai 2. Tentukan nilai y. Oke. Berapa nilai y-nya? Nah, pada x berapa, dari mulai berapa? Min 2 sampai 2 ya. Nah, berarti kamu masukkan harganya yang pertama adalah min 2. Tapi kita ganti min 2 ya. Min 2 kuadrat kurang 4 kali min 2 kurang 12. Berarti min 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 tambah 8 kurang 12. 4 tambah 8 12. 12 kurang 12 adalah 0. Jadi di sini titiknya min 2,0 ya. Kemudian kalau dimasukkan, nah ini dia ya. Dia sama dengan, kalau batas akhirnya adalah 2. Berarti kita masukkan 2. 2 sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 2 kurang 12. Berarti 4 kurang 8 kurang 12. Ya. Nah, berarti 4 kurang 8 berapa? Min 4. Min 4 kurang 12. Berarti min min 16. Jadi titiknya 2,16. Panjang ya. Berarti itu kamu harus mencari dulu titik puncak sama ya. Sekarang seperti ini. Misal fx sama dengan x kuadrat min bx min 2 didefinisikan pada selang x antara 0 dan 6. Tentukanlah nilai b jika f2-nya sama dengan 3. Ya. Berarti langkah pertama yang kamu buat adalah, ini kan f2 sama dengan 3. Nah, f2 itu berarti x-nya diganti dengan 2. f2 sama dengan 2 kuadrat kurang x-nya dari 2. 2 kali 2
Ya, kemudian BX. Tadi BX-nya berapa tadi? 2 kali 2 kurang 2. Nah, ini berapa? 4 kurang 2B kurang 2 sama dengan berapa? Oh, ini sama dengan 3. Jadi F2 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, 4 kurang 2 berapa? 2 kan? Berarti 2 kurang 2B sama dengan 3. Jadi 2B sama dengan, ya, 2. Ini min 2B ya. Min 2B, 3 kurang apa tambah? 2. 3 kurang 2 yaitu 1. Maka B-nya berapa? Nah, min 1/2. Jadi ditanyakan kan B kan? Oke. Berapakah B-nya? Ya, masukkan. 4 kurang 2 adalah 2. 3 kurang 2 adalah 1. Ya. B-nya adalah min setengah. Oke ya. Oke, grafik fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat min 4x min 12 dan min x kuadrat plus 4x tambah 12. Oke. Ini untuk ini kita kerjakan dulu. Kalau tadi sudah ya. Sebelumnya kalau min 2 berarti 0 dan kalau 6 ya. Nah, di sini tadi kan X-nya masukkan min 2 ya. Nah, berarti untuk ini, kalau F min 2 berarti min 2 kuadrat kurang 4 kali min 2 kurang 12. Tadi hasilnya berapa? Sudah ya, yang pertama ya. Hasilnya 0. Maka titiknya min 2. Nah, itu untuk yang min 2. Nah, kemudian kalau kamu masukkan yang 6 bersama 6, berarti F ini 4. Ini belum ya. 4 min 4 kali min 2 tambah 8 kurang 12. 18. 4 kali 4 tambah 8, 12 kurang 12 sama dengan 0. Nah, makanya titiknya 0 itu. Gitu ya, gambar yang 1. Jadi kalau sudah tahu bahwa titik potongnya itu adalah 6,0, jadi di sini apa? 2,0. Oke, ya. Untuk selanjutnya kita lihat kalau kita mau melukis gambar kuadrat, ya. Nah, berarti untuk yang nah, min x kuadrat berarti masukkan harganya dari min 2 ya. Jadi tadi kan y-nya ya, tadi y-nya ini nggak bisa diganti ya. Oh, bisa. Ayo ada biar nggak merah. Nah, ini kita ambil hijau ya. Ya, di sini min x kuadrat berarti kalau x-nya min 2, kamu ganti
Y sama dengan min, nah, dalam kurung ya, min 2 kuadrat. Berarti min 4. Nah, ini kamu tulis ini. Y-nya tadi berapa? Min 4. Maka titiknya min 2,4. Terang ya. Oke. Kemudian halo, Ayu. Menggunakan apa ya? Kuning kali ya. Kalau min 1, masukkan. Kalau Y-nya min 1. Maka X maksud saya. Sekarang masukkan kalau X-nya susah amat. Nah, kalau X-nya min 1 berarti min kali min 1 kuadrat atau min 1. Oke. Jadi untuk yang pertama ini adalah X-nya min 1, Y-nya min 1. Y-nya adalah min 1. X-nya min 1. Oke. Ini adalah min 1, min 1. Kemudian yang ketiga, kalau X-nya 0, X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 0. Dan kemudian kalau tadi 0 dengan 0 ya, berarti 0,0. Kemudian kalau X-nya ini 1, berapa sini? Salah ya? Kan tadi 1. Hitung 1, maka X-nya berapa? Jadi kalau 1, kamu bisa nebak berapa? Min 1. Ya kan? Kamu pakai ini juga boleh. Kalau X-nya 1 berarti Y sama dengan min, masukkan ya, min 1 kuadrat atau min 1. Ya, berarti titiknya 1,1. Sekarang kalau X-nya yang 2. Masukkan dulu ya, X sama dengan 2, maka Y sama dengan min 2 kuadrat atau min 2. Jadi titiknya kalau X-nya 2, maka Y-nya min 2. 2, min 2. Oke. Jadi berapa kalau min 1? Adalah 1. Min 1 dulu ya, min 4, min 2,4, min 4, sorry, bawah sini ya. Kemudian min 1, min 1 di sini, terus 0,0 di sini, terus ya 1, min 1, ini satunya ya, lihat ini 0, kemudian 1, min 1, kemudian 2, min 2. Masukin ya, susah kalau berapa, 2, min 2.
Nih, kelihatan misalnya di sini harusnya ini kalangan sama. Nah, oke, yang dua, sorry, aduh, I'm so sorry. 2,4 nah, 2,4. Nah, tadi grafiknya merupakan sketnya adalah sket parabola, ya. Jadi ada titik puncak. Susah gambar. Di sini tarik garis. Wih, kelewatan nih Om. Hapus dulu ya. Oke, kita ganti lagi. Sudah. Tarik garis, red. Nih. Red. Ke sini ya. Saya. Tidak mulus. Tak apa ya, tak apa ya. Tidak mulus. Ini. Oke, malah habis. Walah hilang. Lagi deh. Susah banget rasanya. Jelek ya. Tak bisa, Mbak. Susah pakai telepon. Orang lagi ya, Nak. Tak masalah. Nah, ini adalah coba masuk. Nah, gitu. Oke ya. Ini adalah gambar tadi titik yang tadi. Dia terbuka ke bawah. Mengapa? Karena di sini A-nya itu kan tadi rumusnya A kuadrat ya. A kuadrat. Nah, A-nya itu negatif. Kalau negatif dia terbuka ke bawah gambar. Kalau positif, nah sekarang harus lepas di dua ini. Ini 2 titiknya dan 2. Ini batasnya ya. Domainnya minus sampai 2. Nah, berarti jangan sampai bawah ini juga. Nah, plus 4 aja. Biar kamu. Jadi pas kalau ada tanda ini apa namanya? Kalau ada nah, interval ini min 2 dan 2. Berarti di sini min 2 dan 2. Ini batasnya. Ya, jangan lebih ini. Jadi ini pas di sini, ini juga pas di sini. Jadi gambarnya itu jangan lebih. Ya, cukup sampai situ. Ya. Itu untuk yang min f kuadrat. Nanti kalau kurang jelas lagi, bisa tanya ibu ya. Oke. Ini lagi. Udah belum? Habis ya? Oke. Ya, ternyata sudah selesai. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti kamu WA ibu. Ya, tanyakan nanti latihannya ada di DCF. Oke ya Nana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.